Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mama Kalia. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini tuh mau nge-share lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di desa. Nah teman-teman, sebelum kembali ke video, aku itu mau sapa-sapa dulu buat teman-teman semua. Gimana nih teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, diberi rezeki yang melimpah, dilancarkan segala urusannya. Apa yang kalian cita-citakan segera tercapai sesuai dengan harapan, dan selalu bersyukur ya, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini tuh diawalin di pagi hari. Nah sebelum aku masak-masak dan beberes yang lain, aku itu mau beresin dulu piring-piring aku ini ya. Ya karena kan piring aku ini udah numpuk gitu, udah aku cuci kemarin sore tapi belum aku beresin. Jadi ini mau aku beresin dulu, baru nanti aku masak-masak ya teman-teman. Jadi kan dapurnya itu lapang gitu, dan nanti kalau aku perlu sesuatu itu gampang gitu buat ngambilnya di rak piring. Nah ini food container gitu ya teman-teman, sama kayak botol-botol minum, baskom. Nah itu aku masukkan terus ke dalam raknya ini. Jadi nggak berserak gitu ya teman-teman di meja dapur aku. Oke, nah ini sambil aku beres-beresin sedikit gitu ya teman-teman, biar lebih rapih aja. Lanjut di sini aku mau goreng ikan. Nah hari ini tuh aku mau nyambel ikan ya teman-teman, dan masak daun ubi di sayur santan. Nah ini tuh menu yang endul ya menurut aku ya. Karena memang kalau suami aku itu kalau nyayur yang santan-santan gini, kalau nggak ada ikan asin ya harus ada ikan-ikan gini ya teman-teman. Jadi ada lauknya gitu. Karena kalau cuman sayur aja kayak kurang lengkap aja gitu. Nah di sini aku itu bumbunya aku blender. Nah daun ubi hari ini tuh nggak pedes ya teman-teman aku masaknya. Ini aku kenapa bisa merah bumbunya, itu aku pakai cabai merah aja. Aku nggak pakai kan cabai kecil gitu ya teman-teman, jadi biar anak aku itu bisa makan. Nah setelah bumbunya tuh aku tumis, itu aku masukin buah cepoka ataupun buah rimbang gitu ya teman-teman. Ada yang bilang lenca ya, aku kurang tahu juga. Nah ini aku masukin aja di awal biar mateng dulu. Dan setelah aku aduk-aduk aja, aku tambahin garam. Nah di sini tuh aku langsung masukin daun ubi yang udah aku rebus tadi ya teman-teman, cuman nggak aku videoin. Udah aku rebus, udah aku peres juga, udah aku potong-potong juga. Nah ini aku balik aja ikannya karena memang ikannya ini udah mateng ya bagian bawahnya. Nah teman-teman, bumbu sayur santan tadi itu bumbunya simple aja, cuman bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan juga kunyit sih yang aku pakai, dan sedikit ketumbar. Nah ini lanjut aja, aku masukin santannya. Ini santannya seperti biasa ya teman-teman, aku tuh pakai santan yang aku peres sendiri gitu, nggak pakai santan instan. Dan aku tambahkan juga cabai merah, cuman untuk pewarna ya teman-teman, biar lebih cantik gitu kan. Oke, nah ini ikan aku udah mateng, lanjut mau aku tiriskan. Dan setelah ini aku tuh mau nyambel ya teman-teman. Dan seperti biasa aku tuh kalau nyambel, minyaknya ini aku kurangin dulu, pokoknya nggak pakai minyak dulu, baru aku tuang sambelnya gitu. Nah kalau sambelnya ini udah mateng gini, udah keluar airnya, maksudnya udah berkurang gitu ya kadar airnya, baru aku masukkan minyak. Ini minyaknya bekas goreng ikan tadi ya teman-teman, nggak apa-apa karena minyaknya masih bagus. Nah ini ikannya aku masukin aja di saat sambelnya udah mateng. Tadi itu udah aku kasih bumbu juga. Nah ini ikannya aku sisain satu ya teman-teman untuk si adik, karena memang si adik itu nggak mau sambel. Oke lanjut. Nah setelah aku masak, udah sarapan juga, si kakak juga udah berangkat sekolah ya. Nah di sini tuh aku lanjut aja mau nyuci piring. Dan ya seperti biasa ya teman-teman, aku tuh kalau nyuci piring, nyapu, pokoknya kalau ada si adik tuh pasti digangguin. Sebenarnya nggak gangguin yang gimana-gimana, tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman, daripada dia itu rewel di luar gitu kan. Jadi aku biarin aja dia di kamar mandi gitu. Berhubung kan ada aku juga di kamar mandi, jadi nggak takut bahaya ya teman-teman. Nah teman-teman, ada yang sama nggak sih sama aku? Kalau lagi beberes itu sering ditemenin gini sama si bocil-bocil gitu kan. Kalau aku setiap hari ya teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak yang ngelakuin yang bahaya-bahaya gitu ya teman-teman, kan cuman ngeliatin aja gini. Jadi kita pun enak gitu ya ngontrol dia gitu. Karena kalau di luar gitu kan, misalnya aku di dalam dia di luar kan, itu lebih bahaya gitu ya teman-teman. Takutnya nanti kenapa-kenapa gitu. Tapi kalau barengan gini kan nggak bahaya. Oke, nah teman-teman, di sini lanjut aja aku cuci semua piring aku itu sampai bersih dan sampai selesai ya. Too scared now, thinking I should call up, I'm not.
think it's odd how we always wait another day. How we Oke, lanjut. Nah, selesai nyuci piring, aku di sini lanjut aja mau nyapu. Nah, seperti biasa rumah aku itu ya kotor ya, teman-teman. Kotor karena jajan-jajan anak aku, roti-rotian gitu. Nah, seperti biasa juga aku tuh kalau nyapu pasti aku sapu dulu tikarnya dan aku pindahin gitu, baru aku sapu lantainya ya, teman-teman. Jadi biar lebih bersih aja. Nah, teman-teman, aku itu mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video-video aku dan yang udah subscribe juga, udah mau komen-komen dan juga udah mau like. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang udah nonton videonya itu nggak di skip, itu terima kasih ya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, selamat datang di channel aku. Kenalin aku Mama Kalia, asal aku dari Aceh. Dan jangan lupa di subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya ya teman-teman, supaya teman-teman itu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, aku juga mau minta maaf sama teman-teman semua jika ada salah-salah kata aku ataupun perbuatan aku yang menyinggung perasaan teman-teman, itu aku minta maaf. Karena aku juga manusia biasa yang gak luput dari kesalahan ya. Dan apabila video aku itu kurang penerangannya ataupun agak ngeblur ataupun silau gitu, aku mohon maaf ya teman-teman. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, nah ini selesai kerjaan aku semua udah beres. Nah di sini aku itu mau bikinan lagi. Gak tahu kenapa ya teman-teman, beberapa hari ini tuh aku kayak rajin gitu. Nah ini kan aku ada sisa daun ya teman-teman yang kemarin dibawain sama mama aku itu. Dan beras pulutnya juga masih ada. Nah hari ini tuh aku mau bikin makanan gitu ya teman-teman dari beras pulut dan diisi pisang gini. Nah tadi itu pulutnya udah aku masak pakai santan gitu dan aku kasih gula juga. Pokoknya yang manis gitu ya teman-teman. Aku kasih juga sedikit garam. Aku kasih daun pandan biar wangi. Nah lanjut di sini mau aku bungkusin aja satu-satu ya teman-teman bungkusnya. Ini sebenarnya tuh bungkusnya itu lama teman-teman, aku sampai bosen juga. Nah di sini aku bungkus aja semuanya. Pisangnya ini aku pakainya itu sebagian aja. Ini satu pisang aku belah jadi 8 gitu ya teman-teman. Aku potong-potong gitu. Ya bisa dilihat ya teman-teman kayak gitu kecilnya. Karena pisang aku tuh sebenarnya cuma sedikit. Kalau pisangnya itu banyak dan lebih besar tuh lebih enak ya teman-teman, lebih manis. Tapi karena pisang aku itu kecil dan juga sedikit, ya udahlah ya aku seadanya aja, secukupnya gitu ya teman-teman. Nah ini nggak muat satu kukusan, jadi aku 2 kali ngukus gitu. Nah sambil nunggu kukusan pertama itu mateng, di sini aku masih lanjut aja ngebungkusnya ya teman-teman. Karena kalau udah dingin nanti payah gitu ngebungkusnya. Jadi ini masih hangat-hangat gitu ya aku bungkusnya. Nah nama kuenya ini Bupayeh ya teman-teman. Ini aku nggak tahu sih kalau di luaran gitu namanya apa. Tapi kalau bahasa Acehnya itu Bupayeh. Nah ini tuh harus bener-bener masih panas gitu ya teman-teman kita bungkus. Karena kalau udah dingin itu udah keras gitu dia. Dan bungkusnya itu sebenarnya lebih cantik kalau pakai daun yang muda gitu ya teman-teman, kayak yang di awal tadi. Tapi berhubung daun mudanya itu udah habis, jadi aku pakai daun yang tua. Nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting kebungkus semua gitu. Nah ini aku juga sebenarnya kurang bungkus yang daun ini. Jadi aku ada sisa daun yang bekas masak lupis kemarin yang belum aku potong-potong. Nah itu aku potong-potong dulu dan aku pakai bungkus juga. Sebenarnya daunnya udah termasuk lumayan tua ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada nggak ada yang lain gitu kan. Jadi aku pakai aja. Nah udah selesai aku bungkusnya dan ini udah mateng kukusan pertama ya teman-teman. Jadi aku mau nyobain dulu, mau aku icip-icip udah bener-bener mateng atau belum. Nah ini bisa dilihat ini hasilnya ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh enak. Dan ini aku masaknya 2 muk gitu ya teman-teman. Jadi lumayan banyak gitu ya teman-teman. Makanya ini di sini aku mau bagi juga untuk mama aku dan juga ada adik ipar aku. Sedangkan untuk mertua aku nggak aku kasih ya teman-teman, karena memang mertua aku itu belum pulang. Nah di sini aku tiriskan aja dulu, aku keluarin semua yang udah mateng ini. Lanjut nanti mau aku kukus yang kukusan kedua ya teman-teman. I think it's odd how we always wait another day. How we watch things that kids walk away. Oke, nah ini aku masukin aja terus kukusan yang kedua. Nah tadi itu udah aku tambahin airnya ya teman-teman, jadi nggak takut kering gitu. Dan juga aku kasih daun pandan lagi karena memang stok daun pandan aku itu banyak. Ya udah aku masukin biar lebih wangi ya teman-teman.
Nah, di sini aku susun-susun aja kayak gini, nggak yang rapi-rapi banget ya teman-teman. Yang penting ada ruangan gitu buat nanti uap yang dari bawahnya itu keluar gitu. Jadi matengnya itu rata. Nah, teman-teman ada yang udah pernah coba atau belum? Kalau yang belum bisa dicoba ya teman-teman. Yang penting kuncinya satu, harus sering diaduk-aduk gitu waktu masak beras pulutnya dan juga harus manis ya. Oke teman-teman, udah selesai aja ini kuenya udah mateng dan ini udah aku susun untuk mama aku ya teman-teman. Dan singkat cerita, aku tuh udah sampai di rumah mama aku dan udah jalan pulang juga. Dan ini di rumah ibu aku ya teman-teman. Waktu aku lewat itu aku ngeliat asem ini ya teman-teman, ataupun belimbing wulu. Ya ampun, ini tuh gerem gitu loh teman-teman. Pohonnya kecil tapi buahnya itu banyak. Ini sebenarnya nggak banyak, biasanya tuh lebih banyak lagi ya teman-teman, lebih penuh lagi nih pohonnya. Nah, di sini tuh aku lanjut aja langsung berhenti dan aku minta ya teman-teman, aku petik beberapa secukupnya aja sih ya. Nah, ini ampun teman-teman, aku waktu mati itu gerem, pingin aku petik semua, tapi ya udahlah ya, aku petik secukupnya aja. Oke teman-teman, lanjut di sini aku langsung pulang. Oke, nah ini di perjalanan pulang kami itu perginya naik sepeda motor ya teman-teman, karena mobilnya itu masih dipakai sama mertua aku. Dan ini itu udah mau menjelang maghrib gitu, karena memang kami banyak berhentinya ya. Oke, nah ini udah sampai di rumah dan udah selesai maghrib juga. Nah di sini aku mau beresin dulu barang-barang yang aku petik tadi ya teman-teman. Nah tadi itu aku ada petik daun jeruk purut juga di rumah mama aku dan juga daun temurun. Nah ini ada dikasih bika Ambon gitu ya teman-teman, karena ibu aku tuh habis pulang dari Medan gitu anaknya. Jadi ada oleh-oleh sedikit dan aku dibagi juga sama mama aku. Nah ini dia asemnya. Asemnya itu ini kurang besar ya teman-teman. Biasanya tempat ibu aku tuh buahnya lebih besar lagi. Tapi karena memang beberapa hari ini tuh kan nggak ada hujan, cuman mendung-mendung aja dan juga cuacanya itu sering panas. Jadi buahnya itu kayak kecil-kecil gitu. Nah ini mau aku bersihin dulu. Jadi nanti mau aku simpen kayak gini ya teman-teman. Dan kalau cara aku nyimpen ini lumayan tahan lama. Sekitar beberapa hari gitu masih tahan ya teman-teman. Nah ini kameranya digoyang sama anak aku ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan masih nggak terlalu silau ya. Nah ini aku beresin dan aku pisah-pisahin yang cantik-cantik dan yang agak jelek itu aku buang. Dan bagian yang buah-buah yang kecil itu juga aku pisahin, nanti bisa aku pakai duluan gitu. Nah aku tuh kalau punya stok belimbing wuluh gini yang banyak gitu, aku kalau masak sayur ikan itu pasti aku asem ya teman-teman, dan kayak lebih semangat aja nyayurnya. Karena kalau menurut aku kalau sayur ikan ataupun yang sayur-sayur asem gitu dipakein asem ini tuh kayak seger gitu loh teman-teman. Beda gitu rasanya kalau nggak kita taruh asem ini gitu ya. Dan rencananya besok itu mau aku pakai asem ini buat nyayur ikan, karena aku punya ikan yang kecil-kecil gitu. Tapi nyayurnya itu agak berbeda, nggak yang berkuah-kuah ya teman-teman. Jadi buat yang penasaran, jangan lupa dipantengin terus channel aku, karena insya Allah besok bakalan aku posting lagi ataupun aku upload video aku masak ikan yang menggunakan asam ini ya teman-teman. Dijamin seger dan dijamin enak ya teman-teman. Itu aku ya, selera aku. Oh ya teman-teman, udah mau habis aja nih durasinya, nggak terasa ya. Jadi aku ucapin terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton video aku, yang udah like, udah subscribe juga, terima kasih banyak. Dan maaf jika ada salah-salah kata ya teman-teman. Nah cukup sampai di sini ya video aku kali ini, dan jangan lupa nonton video aku yang selanjutnya besok ya. Karena besok aku mau masak makanan kesukaan aku ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.